wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir di hadapan Anda, tentu dalam program Dewan Kota Kendari Menyapa. Nah, jika sebelumnya kita sudah bersama dengan awal Ketua DPRD Kota Kendari, lalu Ketua Komisi 1, Komisi 3, nah saat ini selanjutnya kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, Bapak Insinyur Andi Sulolipo. Tentu banyak hal yang nantinya akan kita bahas bersama beliau, tapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa beliau rupanya memang adalah putra yang lahir dari lingkungan keluarga politik, di mana sang ayah juga dulu pernah menjadi ketua DPRD di tahun 1970. Nah, ini agak menarik pembahasan kita, karena biasanya kalau yang lahir di keluarga lingkungan politik, ini ibarat pepatah mengatakan, Pak, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke, saya ingin menyapa dulu, telah bergabung bersama kami Bapak Andi Sulolipo. Selamat bergabung, Bapak. Salam sehat ya, Pak, hari ini. Assalamualaikum Mbak Dian, Assalamualaikum pemirsa. Masya Allah. Ya. Insya Allah semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Andi Sulolipo ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat Kota Kendari. Nah, untuk mengawali Pak, boleh saya dan pemirsa di rumah juga diberikan informasi dulu. Awalnya selain memang lahir di keluarga yang lingkungan politik, otomatis bukan hal asing ya Pak. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang memang menjadi alasan utama Bapak meyakinkan diri untuk juga masuk dalam dunia legislatif ini, Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian, terima kasih pemirsa, selamat pagi. Jadi saya luruskan sedikit bahwa lingkungan politik itu bukan lingkungan di rumah keluarga saya. Ayah saya adalah seorang TNI aktif. Oke. Jadi beliau almarhum itu adalah tahun 69 sempat jadi camat di Woni. Yaitu sekarang Konawe Kepulauan. Konkep ya. Konkep, siap. Tahun 69 beliau jadi camat atau BPH. Pada tahun 70, tepat pada saya lahir di 11 September 1970, beliau menjadi ketua DPRD, yaitu hari masih ketua DPR GR. Jadi masih daerah sementara, jadi masih bergabung antara Kendari dan Unaha. Nah, beliau menjadi ketua DPR tahun 1970 sampai dengan tahun 1975. Oke, 5 tahun Pak ya? Iya, disitulah saya lahir. Jadi di Kota Lama itu yang ada pelabuhan, yang sekarang itu ada jembatan Bahtera Mas. Iya. Nah, itulah tempat saya punya tempat bermain waktu kecil. Wah. Jadi ada istananya Pak Edi Sabara. Di bawah itu kan rumah ayah saya, rumah ketua DPR. Siap. Ada juga rumahnya Pak Bunawas di situ. Jadi itulah tempat daripada kita punya kegiatan selama 5 tahun sama keluarga. Iya. Sama keluarga. Pak, itu kan dulu di situ tempat bermain Bapak ya, lahir di situ. Sekarang melihat memang perkembangannya ini kan sudah beda jauh sekali. Kota Lama yang dulu dan yang sekarang. Bagaimana Bapak melihat? Sebenarnya sih ikon daerah yang itu kota yang pernah itu menjadi tekstur daripada asli Kota Kendari itu sudah hilang. Sebenarnya itu tinggal bagaimana dijaga, tapi tinggal diperbaiki saja dengan bagus sehingga menjadi objek wisata budaya kota. Tapi ya mau diapa, karena seiring pembangunan kota ya kita harus ikuti. Masih ada momen-momen yang diingat tidak Pak pada saat dulu? Banyak Mbak, dengan pantai situ kan tempat saya sama umur 5 tahun itu ya saya masih ingat-ingat, kadang-kadang main di situ. Main ya, apalagi kan kalau anak-anak dulu beda Pak sama anak-anak sekarang ya kalau bermainnya. Kalau anak-anak sekarang mainnya gadget, dulu mungkin masih sering main kelereng kayak gitu-gitu ya Pak. Atau dulu Bapak main apa boleh tahu? Ya sama, anak-anak main wayang, kadang-kadang main karet juga. Tapi ya namanya juga anak kecil, kita kan nggak terlalu paham. Betul. Hanya yang saya ingat, kalau ayah saya mau berangkat ke Makassar, saya pasti ikut. Dan saya biasa ikut itu tidak pakai
baju lengkap, Mbak. Pakai baju celana pendek, baju tidur. Jadi berarti ini menandakan setiap waktu ya, kapanpun Iya, kalau bapak saya mau pergi, ikut. saya ikut biasa, Mbak. Jadi biasa bapak saya bilang, ini anak juga belum pakai baju, belum ada baju. Jadi saya nggak dibawa nggak pakai baju, nggak pakai bekal baju, langsung dibawa ke Makassar. Tapi itu momen-momen itu yang selalu diingat ya Bapak Iya, pada saat itu yang selalu saya ingat. ayahanda menjadi ketua DPR Iya, pada ketua saat DPR itu. almarhum ya. Oke, almarhum. Nah, lalu seiring perkembangan waktu gitu, akhirnya Bapak memutuskan untuk apakah memang menekuni basic pendidikan pun juga yang nantinya ini diperuntukkan ketika masuk legislatif, ini bagaimana Pak? Jadi saya tidak punya karir politik. Saya bukan orang partai. Oke. Saya bukan orang partai. Basic saya sarjana pertanian, sosial ekonomi pertanian. Saya menamatkan di Universitas Hasanuddin tahun 1997. Oke. Saya pernah kerja di pabrik kelapa sawit. Terus saya lama di Kalimantan. Setelah itu saya balik, di mana ada keluarga saya yang meninggal karena narkotik. Oke. Ada keluarga saya meninggal karena narkotik. Akhirnya saya berikhtiar bahwa persoalan narkotik ini tahun 1999 ini marak sekali. Saya harus menanggulangi persoalan ini. Karena tahun 99 siapa sih orang peduli terhadap narkotik itu? Iya, tidak ada yang peduli. 99 Orang mau jadi benar-benar. apapun tidak ada yang peduli. Nah, saya berikhtiar. Akhirnya saya mencari literatur, saya belajar bagaimana sih menangani orang-orang narkotik. Akhirnya saya berusaha terjun, pelan-pelan saya belajar otodidak. Ya sudahlah, saya mulai merawat pasien itu di kamar saya. Karena kamar saya itu terpisah dengan rumah, Mbak Dian. Jadi saya ada kamar, disitulah saya merawat pasien narkotik. Mereka kadang-kadang sakau, sakit. Orang tua saya biasa bilang, kamu kerjanya apa itu? Saya nggak sampaikan. Tapi ya saya berpikir, kalau saya membantu orang itu, kan yang tahu itu kita dengan Yang Maha Kuasa. Nggak perlu harus diumbar-umbar ya Pak ya. Nggak perlu ditahu orang-orang. Nah, disitulah saya belajar. Akhirnya saya bisa menangani pasien itu sampai sekitar 10 orang. Tapi awal Pak menangani pasien itu berapa orang? Waktu mulai ada niat Bapak nih kan untuk merawat pasien itu berawal ada berapa orang yang dirawat dulu Pak? 2 orang di kamar. 2 orang. Jadi lagi sakau, saya kan belum tahu apa itu heroin. Bagaimana efek dari heroin itu? Apakah disuntikan? Karena kan heroin yang dibilang orang putau. Jadi mereka suntikan ke badannya sampai dia sakau. Saya lihat kok kenapa nih merontak-rontak. Jadi setiap dia merontak saya dekap, Dan saya betul-betul menuangkan rasa untuk bagaimana menyelamatkan ini anak ini. Karena keluarganya sudah nggak perhatikan dia. Saya berusaha rangkul, saya perbaiki. Kadang-kadang ibunya hanya datang di depan cermin kamar saya itu dia menangis pada saat dia sudah lihat anaknya sudah sholat sama saya. Masya Allah. Iya. Dia tidak pernah yakin bahwa ini anak bisa jadi bagus gitu loh. Iya, Dan saya juga sendiri, saya juga sendiri nggak pernah yakin Mbak Dian bahwa ini anak saya bisa perbaiki. Tapi kita tidak bisa sentuh dengan ini, tapi kita sentuh dengan perasaan. Ibaratnya kalau besi itu bengkok itu kita harus luruskan pelan-pelan. Iya, tidak bisa. Nggak bisa. Kadang-kadang sholat pun, kadang-kadang dia sudah lupa 2 rakaat atau 3 rakaat. Iya, makanya saya berusaha edukasi sama dia. Gitu. Jadi itulah pekerjaan saya. Sampai tahun sekitar berapa tahun itu Pak? Saya tahun 99 mulai bekerja. 99. Sampai dengan tahun 2021 masih bekerja. Terakhir sebelum saya di legislatif itu, saya masih bekerja sebagai NGO. Saya bekerja sama BNN, saya bekerja sama pemerintah kota, sama Kementerian Sosial. Jadi di mana banyaklah suka duka saya menangani narkotik. Kadang-kadang orang tidak memperhatikan mereka, saya perhatikan. Anak kecil itu yang pakai lem. Iya, itu kan bisa itu saya dijemput oleh pemerintah kota Makassar, dibawa ke tempat saya, mulai saya perbaiki. Bayangkan kalau umur 4 tahun ya. Itu hari masih Ibu Menteri Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial. Dia kaget, saya perlihatkan, ini Bu Menteri, bayangkan umurnya 4 tahun loh dicekoki narkotik. Ya. Saya berusaha edukasi, saya berusaha kasihkan ini. Terus programnya apa? Mereka ini tidak boleh putus sekolah. Iya, itu yang karena kalau dia keluar dari panti rehabilitasi tidak ada kegiatannya lagi, itu namanya istilah narkotik relapse. Relapse itu memakai kembali lagi. Berpotensi untuk memakai itu pasti besar, Pak. Besar. Olehnya itu saya kasih edukasi, saya tanya pemerintah kota,
Anda tidak usah kasih saya bantuan uang karena sudah ada dari pemerintah pusat. Benar. Tapi Anda bantukan saya program, yaitu program sekolah di dalam panti. Saya bikinlah MOU sama pemerintah kota, tanda tangan bahwa gurunya harus masuk ke dalam. Iya. Setelah itu mereka programnya setelah selesai sekolah ada ijazah disetarakan. Nah, makanya saya berikan pelatihan melalui BLK. Masya Saya Allah. berikan program, saya kasih bantu, misalnya dia suka sablon, saya kasih alat sablon. Dia suka kompresor, karena tidak usahlah yang terlalu muluk-muluk, yang penting bisa menghidupi dia punya ini. Iya, Tapi tetap dirinya. kita pantau, Mbak, ada namanya sesi setelah mereka bisa berusaha, ada namanya sesi NA, Narcotic Anonymous atau FGD, Focus Group Diskusi. Karena sewaktu-waktu mereka itu bisa jadi kembali. Ada duitnya kan? Iya sih. Ada hasil penghasilan dia dapat. Nah, merasa diri bahwa oh mampu nih untuk apalagi membeli. tidak ada orang yang Oke. memperkuat mereka. Nah, tugas-tugas itulah yang saya emban, Mbak, selama berapa tahun. Jadi, memang kalau mau dilihat daripada faktor rezeki tidak ada, tapi saya hanya berpikir banyak orang yang saya selamatkan keluarganya, bahkan sudah ribuan, Mbak, saya sudah bertemu pecandu narkotik. Jadi, ya Luar alhamdulillah inilah pekerjaan saya. Tapi Pak, pasti ada perasaan di mana bahwa sesuatu kepuasan sendiri ya. Hal ini juga mungkin yang kadang kita biasa rasakan, bahwa kepuasan itu tidak selalu tentang uang gitu. Ya. Apakah ini dirasakan oleh Bapak Andri Solih? Mbak Dian bicara kayak gitu, saya udah bicara, saya udah kasih tahu sama keluarga saya ataupun siapapun yang saya temui. Pada saat pecandu narkotik itu kembali ke keluarganya dan berkumpul bersama keluarganya dan dia bisa bekerja, disitulah muncul kepuasan yang tidak bisa saya bisa bayangkan. Di mana saya merasa bangga bahwa saya bisa menyelamatkan satu orang anak bangsa dan bisa berkumpul bersama keluarganya, dan itu tidak bisa dinilai materi. Dan yang tahu itu antara saya yang Maha Kuasa. Kelak mungkin itu menjadi pundi-pundi amal saya pada hari kemudian. Amin ya Rabbal. Itu saja yang saya bisa ini. Iya, yang penting bagaimana ya bisa menyelamatkan generasi-generasi Itu. penerus bangsa. Apalagi kalau anak-anak ya Pak, kita tahu sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, terus kecanggihan masalah-masalah yang memang sering saya terjadi, apalagi narkotika, ini masih terus tidak bisa kita tutup mata, masih terus terjadi Pak, bahkan sampai sekarang. Narkotika itu tidak bisa dibahas. Iya. Kenapa? Karena ini adalah satu kegiatan yang terorganisir. Karena mulai dari hulu sampai hilir itu semua terorganisir. Dan juga permainan hukum yang tidak tegas. Hukum apapun yang ada di Indonesia tidak akan tegas. Undang-undang narkotika pun tidak bisa memayungi itu. Olehnya itu kita dalam hal ini, apa peran pemerintah, apa peran daripada NGO, apa peran masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita dulu, keluarga kita. Keluarga terkecil kita dulu. Nah, di lingkup kita dulu. Sampai kita masuk ke lingkup lingkungan, sampai kita lingkup ke pemerintah atau masyarakat. Itu paling penting. Karena tidak ada satupun anak ataupun korban mau jadi pecandu narkotika. Tapi situasional yang membuat mereka terjerumus. Apakah karena kurang kepedulian masyarakat, kurang kepedulian pemerintah, ataupun dari keluarganya, itu yang membuat mereka jadi, ataupun karena pressure daripada rekan sebaya. Pressure itu begini, kan ada ngumpul anak remaja. Kalau mereka tidak bisa merokok, pasti kan temannya bilang, kamu jangan ngumpul sama saya kalau tidak merokok. Nggak gaul, kan Kamu jangan gaul. ya, Pak. Tidak bisa minum, kamu jangan bergaul sama saya, jangan minum. Nah, inilah pressure. Pressure ini yang harus kita edukasi. Edukasi ini. Saya dulu juga, Mbak Dian, setiap hari itu ada di depan kelas. Di depan kelas, saya harus mengedukasi 5 menit. Dan saya sudah menyuluh sekolah di sana hampir sekitar 1.200 sekolah di Kota Makassar. Di Kota Makassar pada yang saya harus edukasi setiap pagi, jam 8 pagi saya sudah ada sama saya punya staf-staf mengedukasi masalah narkotik dan HIV. Dan lagi-lagi itu hanya betul-betul dikerjakan secara penuh dengan hati tanpa mengharapkan apapun. Dan jadi luar biasa banget pemirsa, bahwa kita harus bersyukur punya ketua komisi 2 yang memang betul-betul memikirkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak. Nah, lalu Pak, saya yakin sampai di proses ini pun juga Bapak pasti bukan hanya kerja sendiri, Bapak juga pasti mendapatkan dukungan yang besar kalau dari lingkungan sekitar, keluarga, bahkan sang istri. Nah, bagaimana Pak kalau boleh tahu saat ini, karena
sang istri pun juga asli orang Kendari. Iya, Nah, betul. bagaimana? Biasa sering memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Iya. Saking banyaknya nih kegiatan yang sering dilakukan. Keluarga saya, istri saya, mulai daripada orang tua saya itu, waktu saya menangi narkotik itu mereka kaget-kaget. Jangan sampai saya berhubungan dengan bandar, kejahatan, Iya. ataupun pasti ada kriminal-kriminal. Kan resikonya besar ini. Tapi saya berpikir, kalaupun resiko ini, dimanapun kita itu pasti ada resiko. Iya, betul. Tapi saya tidak pernah berpikir, Mbak, yang penting saya bisa menyelamatkan orang. Akhirnya saya memberikan edukasi kepada istri saya bahwa inilah pekerjaan saya. Dan ini tidak bisa saya tinggalkan. Siapapun yang paksa saya untuk Ini meninggalkan sudah itu, mendarah nggak bisa, daging ya, nggak bisa. Pak? Benar. Dari dulu itu nggak bisa. Bayangkan dari tahun 99 sampai tahun saya berhenti, 2000 saya ke Kendari itu 2017. Oke. Berarti hampir 20 tahun lebih saya menggeluti dunia ini. Dan itu tidak ada jenuh-jenuh yang buat saya. Karena apa ya, kalau kita mau Memang tidak menggeluti ada paksaan. pekerjaan, ya, Iya. ini kan muncul dari rasa Iya. empati kita. Jadi Jadi beda itu antara simpati dengan empati. iya, Nah, gitu. oke. Kalau ada empati ya memang lahir dari hati Iya. kita, keinginan yang betul-betul ingin disalurkan gitu. Iya. Dan ini yang dirasakan oleh Bapak Andi Sulawesi. Akhirnya keluarga terima, Keluarga ya, semua Pak. terima. Dan pasti ini juga akan menjadi contoh untuk anak-anak. Nah, Bapak kalau anak-anak di rumah itu bagaimana bentuk pendekatannya, juga saling edukasi ya pasti tentang masalah narkotika ini. Saya selalu sampaikan, saya punya anak yang SD, saya kasih kenalkan bahwa narkotik ini bahaya, akan merusak kita punya seluruh sendi-sendi kehidupan. Dan akhirnya saya kasih tahu yang ini dulu. Jadi kita jangan mengedukasi. Jadi saya selalu katakan kepada pemerintah, mengedukasi anak kecil itu jangan sampai kita terlalu low, langsung. Iya. Jadi kita edukasi dulu Bertahap, masalah rokok dan alkohol. Oh, Jangan oke. dulu kasih kenalkan ganja, jangan dulu kasih kenalkan heroin, jangan dulu kasih berat kenalkan sekali ya, sabu. Mbak. Karena kalau dia tahu lagi, itu kan Nah. dia pingin rasain tahunya remaja itu tinggi. Iya. Jadi ini dulu kita edukasi. Oke. Nah, jadi saya kasih tahu itu orang merokok sakit, orang merokok paru-paru, saya kasih lihat penyakit paru-paru. Iya, iya, Nah, iya, terus saya kasih tahu bagaimana kalau orang minum biasa biar tiang listrik dia mau temani berkelahi. Jadi itu macam-macam yang saya Iya, sampaikan betul, sama anak saya supaya mereka jadi teringat bahwa bahaya. Bahaya ketika Iya. menggunakan barang-barang negatif itu Iya. ya. Oke, baik pemirsa, luar biasa. Rupanya saya makin ini ya, banyak bukan hanya saya melihat sosok Bapak Andi Sulolipo sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, tapi sebagai orang yang aktif di bidang sosial, orang yang memikirkan bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang Iya. akan sama-sama membantu menyelamatkan generasi penerus bangsa. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi, kan seperti Mbak, ya. itu. Betul, Mbak Dian. Iya, baik, kita masih akan kembali pemirsa setelah yang satu ini, tapi tetap kembali saya ingatkan Pak, mari kita menggunakan masker untuk menjaga terutama di tengah pandemi COVID saat ini. Iya. Tetaplah di Dewan Kota Kendari menyapa. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Dewan Kota Kendari menyapa, masih bersama dengan Bapak Andi Sulolipo. Luar biasa, banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, dan semoga ini juga bisa menjadi pemahaman, pembelajaran terpenting untuk kita semua. Karena memang kalau masalah-masalah seperti terutamanya narkotika Pak, ini memang masalah yang tidak ada habis-habisnya. Walaupun sekarang mungkin kita sedang didominasi dengan pandemi COVID, tapi memang narkotika ini masih menjadi PR kita semua. Dan seperti yang pemirsa di rumah juga ketahui, bahwa memang Bapak Andi Sulolipo ini selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, ya di bidang perekonomian dan keuangan. Iya, Mbak. Kalau kita berbicara tentang perekonomian, ini kan terkait bagaimana tentang perkembangan daerah itu sendiri ya, daerah Kota Kendari. Pertumbuhan daerah itu akan dilihat dari ketika bagaimana pendapatan ekonomi di dalamnya.
Dan sebenarnya ini agak sedikit relevan sih Pak. Kalau tadi kita berbicara tentang kenapa akhirnya orang-orang bagaimana menjual, maksudnya berbisnis narkoba apa? Karena mungkin mereka yang namanya mencari uang itu kan sudah susah, Iya. sudah tidak tahu mau seperti apa lagi, akhirnya menggunakan dengan hal-hal yang haram gitu. Iya. Nah, ini kan berarti masih menjadi PR kita semua ya Pak, bahwa memang masalah ekonomi ini masih menjadi masalah utama kalau menurut saya. Bagaimana menurut dari Bapak Andi Sulolipo? Jadi kan kita tahu bahwa Indonesia itu dikena krisis moneter itu tahun 98. Ya. Pada saat dimana masa Orde Baru itu jatuh, terus kita terjadi krisis moneter di mana angka rupiah itu anjlok sekali. Benar. Nah, kita ini kan baru beranjak untuk memperbaiki dari masa ke masa, itu tetap juga pasang surut. Dolar tetap naik, terus rupiah itu makin kadang-kadang melemah. Nah, mata uang asing naik. Nah, ini kan faktor yang tidak bisa ini. Korelasinya adalah karena di mana pertumbuhan pasar juga investasi pasti kan susah juga kita berusaha. Kita melihat kepada sektor ekonomi mikronya saja. Ya. Sektor ekonomi mikro, masyarakat kecil itu sulit untuk melakukan usaha-usaha yang memang notabene-nya mereka basic masyarakat kita adalah basic berusaha dan pedagang. Karena mereka mau pedagang kecil kah atau mau berdagang apa, mereka punya usaha yang paling yang ada di grassroots. Iya, betul. Nah, kita punya angka untuk Kota Kendari khususnya itu di IPM itu ya sudah meningkatkan, kita punya angka yang cukup lumayan, tapi itu kan menjadi perhatian kami di DPR. IPM kita itu ada di angka 7,1 kalau saya tidak salah paparan dari pemerintah kota. Tapi PDB kita itu ada di angka 2 sampai dengan 1 sampai dengan 2%. Oke. Jadi produk domestik bruto kita itu rendah pada karena Mbak Dian, kita punya mitra komisi adalah perbankan. Jadi kami kadang-kadang melakukan sharing juga kepada perbankan. Kira-kira bagaimana sih sektor perekonomian yang ada di Kota Kendari? Apakah terjadi inflasi? Iya. Bahwa terlalu banyak perputaran ini, tapi tingkat daya beli itu kurang. Nah, Benar. gambaran daripada Bank Indonesia bahwa memang sempat pada saat masa pandemik itu Di awal mungkin awal Pak. itu kita anjlok sekali, sekali. Karena yang bisa hidup di daerah sekitar kita, Konawe Selatan, ataupun di daerah Kolaka, itu karena mereka ada sektor pertambangan. Iya. Kalau kita kan tidak ada, kita di sini hanya maritim, pertanian. Nah, jasa yang paling besar yang anjlok itu adalah jasa konstruksi, di mana orang susah untuk berusaha, menginvestasi. Iya, Nah, karena memang situasi sementara yang benar. perputaran uang yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah sekitar Kendari itu besar sekali, tapi dia hanya lewat di daerah Kendari. Iya. Ini hanya tempat distribusi saja. Nah, itulah yang sempat kita sampaikan kepada Bank Indonesia, bagaimana menyehatkan perbankan ini. Nah, ya, makanya kita sampaikan bahwa kredit-kredit lunak apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa tertolong. Oke. Apakah KUR, terus produk-produk apa yang bisa memberikan supporting kepada masyarakat di dalam kondisi pandemik ini. Nah, itu mereka sudah bilang bahwa kan kami usahakan, Pandi. Nah, tadi Mbak Dian katakan bahwa ya mitra kami itu banyak, Mbak. Jadi mitra kami di Komisi 2 itu khususnya perekonomian dan keuangan, ada Bank Indonesia Perbankan, ada PDAM, ada PD Pasar, ada Dinas OPD Perikanan, Pertanian, Pariwisata. Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan, Pariwisata, Ya. dan juga BKD. Dan juga adalah sekretariat Sekda, itu di bawah pemerintah kota, ada beberapa bagian, ada bagian keuangan, ada bagian administrasi, ada bagian-bagian yang ada dalam situ. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan sama teman-teman bersama di komisi, bahwa bagaimana sih meningkatkan sumber PAD kita di dalam kondisi sekarang. Iya. Karena kan kondisi sekarang ibaratnya tidak stabil, Pak, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Jauh sekali. Jauh. PAD kita itu rendah sekali. Walaupun memang tidak terlalu jatuh, tapi ada
fase di mana iya. kita sempat anjlok, di mana pandemik itu tidak boleh beraktivitas karena kondisi protokol kesehatan, Betul. maka tidak boleh kita melakukan kegiatan. Nah, sementara UMKM ini kan mengandalkan Dari kegiatan perekonomian kegiatan. itu. Nah, ini yang harus kita supporting kepada mereka, bahwa yang penting tidak sampai membuat satu persoalan, yaitu mereka sampai tidak keluar rumah, tidak ada aktivitas, terus mereka mau beli apa? Ya, yang penting tidak sampai di fase itu ya, Ya, Pak tidak ya. sampai fase itu. Nah, itu. Nah, peran pemerintah di mana? Nah, itu yang kami sebagai legislatif sini. Jadi kami sebagai DPR, kami selalu berusaha mensupporting pada pemerintah. Tolong kasih stimulan kepada masyarakat. Jangan sampai mereka dibatasi, Iya. terus mereka tidak dikasih solusi. Karena Nah, ini yang biasa ya jadi itu. masalah, Pak. Makanya kami selalu memberikan advokasi kepada pemerintah. Nah, melalui OPD kami, maaf ada satu juga OPD mitra kami, itu Dinas Perindustrian dan Koperasi. Koperasi, oke. Nah, itu juga adalah mitra Koperasi kami. dan UMKM. Nah, itu kita berikan gambaran, tolong kalau ada produk-produk yang bisa diberikan kepada masyarakat, tolong dipercepat supaya perekonomian ini jangan sampai sudah ada pembatasan, tidak sampai mereka bisa beraktivitas. Iya. Karena yang kami lihat sendiri, sektor real yang ada sekarang ini memang susah masyarakat berusaha. Jadi investasi yang mereka kadang-kadang kayak perikanan ya. Perikanan dulu itu memang tidak terlalu berimbas. Tapi sekarang ini ya berimbas karena Contohnya, Pak? ya banyak teman-teman dari dinas perikanan koperasi perikanan itu akhirnya mati suri. Karena adanya pandemi ini. Ya, karena ada kebijakan dari pusat bahwa pembatasan anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah, betul. Bahkan dengan dana refocusing itu, ya kita pasti disuruh diperketat. Nah, inilah dampak ekonomi yang ini. Nah, kami di Komisi 2 berusaha mencarikan solusi. Ya. Nah, kami manuver ke pemerintah pusat, bagaimana UMKM ini kemarin. Kan kami di bidang kami itu masalah UMKM, bantuan UMKM yang harus semua disasar kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Kendari. Karena UMKM ini adalah penopang masyarakat di dalam sektor-sektor yang perdagangan kecil. Pengusaha kelontong, Iya, terus sari laut, terus mereka punya koperasi-koperasi kecil. Ini yang harus disupporting. Nah, kemarin itu ada beberapa kendala karena ada beberapa UMKM tidak mendapatkan akses ke situ. Nah, mungkin karena ini ya, terkait izinnya mungkin, Pak, atau sampai dia tidak sampai? Bukan karena situ, karena informasi ini tidak menyeluruh. Jadi mereka itu harus diverifikasi lagi oleh pemerintah provinsi. Nah, kami mempertanyakan kepada pemerintah pusat bahwa apakah tidak bisa ada wewenangnya itu diberikan kepada pemerintah kota saja melalui dinas koperasi. Karena kan yang tahu memverifikasi ini semua adalah dinas koperasi dan perdagangan. Nah, akhirnya pemerintah pusat melalui tahap kedua diserahkanlah kepada dinas koperasi. Sehingga akhirnya mempermudah. Mempermudah. Ya? Betul. Nah, ada yang lebih kita terima dengan sangat bagus, yaitu di mana peran DPR di situ ada. Dulunya kan tidak ada. Peran DPR bisa memberikan gambaran, karena kan kita 35 anggota DPR ini masing-masing mempunyai dapil semua. Ya. Mempunyai konstituen. Dan tidak mungkin kita tidak turun pada saat reses. Nah, pada saat reses kita turun itu kita menyerap aspirasi. Di situ kan kita banyak masukan daripada masyarakat bahwa ada yang mereka yang tidak terima UMKM. Nah, disitulah tugas-tugas kita dari DPR untuk men-list mereka sehingga kita sampaikan kepada sistem database kita, dan ini harus terinput masuk di dalam bantuan UMKM. Nah, bentuk-bentuk inilah yang kami lakukan sebagai lembaga DPR. Khususnya di Komisi 2 ini ya, di bidang perekonomian dan keuangan. Luar biasa. Karena memang masyarakat kita Kota Kendari, saya lihat ini potensi-potensi khususnya di bidang UMKM ini mulai banyak UMKM yang ada. Tapi memang itu tadi betul informasi yang namanya juga masyarakat awam ya, Pak. Iya. Namanya kecanggihan-kecanggihan teknologi untuk mengakses informasi itu masih sedikit sulit karena ya itu tadi kurangnya sosialisasi dan edukasi. Apalagi sistem IT, mereka kan tidak paham masalah IT, Mbak. Jadi kan mereka manual semua. Betul, Pak, betul. Apalagi ini. Jadi memang inilah mungkin yang coba dilakukan oleh Ketua Komisi 2, bagaimana menginovasi
biar Ya. urusannya ini dipermudah aja gitu, Pak. Bahkan kami juga melakukan sharing kepada OJK, Iya. kenapa perbankan yang lain tidak beri ruang? Karena ada Nah, perbankan, banyak perbankan. Kenapa hanya satu bank pemerintah, itu Bank iya, Sultra oke. saja? Bukan berarti saya tidak mensupport Bank Sultra, Iya, tidak tapi cuma mungkin ada perbankan yang lain yang mempunyai pinjaman yang harus kita support juga. Oke. Nah, ini yang kita sampaikan juga, dan OJK mengatakan bahwa ini akan menjadi PR kami untuk bisa berdiskusi kepada Bank Indonesia sehingga perbankan ini hidup semua, Iya, gitulah. karena kalau semua hidup semua ini kan juga pasti akan memberikan dampak, Pak, Betul. pada UMKM yang kita yang ada. Nah, lalu masalah-masalah yang lain, Pak, selain memang yang terjadi di UMKM kita, khususnya di bidang perekonomian, apa yang selalu Bapak dapatkan di ketika ada kunjungan ke masyarakat? Apa sih masalah yang kadang mereka sering keluhkan, Pak? Daya beli yang kurang. Daya beli, oke. Daya beli masyarakat yang kurang. Karena memang kondisional kita ini, bagaimana sih orang dilarang berusaha? Ya. Orang kayak bukan lockdown lagi, jadi ada pembatasan karena protokol kesehatan. Karena ini tidak boleh juga diabaikan, karena ini adalah instruksi pusat bahwa orang berusaha itu dari jam sekian sampai jam sekian. Sektor wisata juga, sektor pariwisata, sektor hiburan, itu banyak berkeluh kesah ke kita bahwa bagaimana saya mau hidupkan ini. Saya bilang gini saja, kita duduk bareng nanti ke dalam pemerintah kota. Protokol yang mana yang harus kita perketat sehingga ekonomi tetap jalan. Jangan sampai kita mematikan satu sektor, tapi sektor lain juga berdampak. Betul. Kan sektor lain juga mati gitu kan. Benar-benar mati kemarin, Mbak. Jadi PAD kita itu sempat anjlok. Nah, inilah kita memberikan lagi semangat kepada teman-teman, khususnya melalui Dinas Pariwisata. Tolong semua tempat hiburan malam boleh buka, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Di mana mereka zona hijau, boleh. Tapi kalau zona merah, ya saya rasa tidak boleh. Nah, kita harapkan pemerintah melalui gugus tugas boleh hidupkan mereka, tapi tolong pendampingan di situ. Nah, pendampingan kenapa? Bahwa mereka tidak ada yang melanggar pengunjungnya protokol kesehatan. Karena tidak boleh juga dimatikan, karena ada pekerja yang hidup di situ. Ada orang yang memang mencari berusaha, Pak. Tugasnya kami di DPR itu melakukan pendampingan, karena fungsi kita kan ada 3, Mbak Dian. Pengawasan, legislasi, dan keuangan budgeting. Nah, fungsi yang pengawasan inilah yang kita berikan kepada pemerintah. Tolong sektor-sektor ini dilakukan pendampingan. Nah, terus dana program-program apa yang harus dikucurkan oleh pemerintah sehingga membaikkan ekonomi ini. Nah, ini yang kami lakukan pendampingan. Jadi banyak faktor yang, karena ini kan krusial sekali masalah perekonomian dan keuangan, Mbak. Apalagi memang kondisi pandemik ini ya. Kami di Komisi 2. Kami Komisi 2 ini sangat berusaha terus. Kayaknya yang paling betul-betul merasakan ya, Pak, karena memang selain kalau kita berbicara ekonomi ya, betul-betul sektor ekonomi waktu itu yang pertama sekali terasa pada saat awal pandemi, dan sampai sekarang sih sebenarnya. Masih sampai sekarang. Hanya tinggal bagaimana lagi masyarakat mulai memahami ya bahwa menyesuaikan dengan kondisi saat ini tanpa harus mematikan gitu sektor-sektor yang lain. Iya. Jadi itu yang paling penting, Mbak. Karena ya bagaimanapun juga sasaran kita adalah bagaimana meningkatkan percepatan ekonomi, pemulihan ekonomi. Kan ini sudah ada program pemerintah pusat, PEN kan. Kita harus mempercepat. Ya. Oke. Nah, baik pemirsa, kita masih akan kembali lagi, dan tentu juga saya harapkan pemirsa di rumah tetap untuk menjaga protokol kesehatan, karena selain kita pemulihan ekonomi, kesehatan juga kita harus pulihkan ya, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, dan tentu kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di Dewan Kota Kendari Menyapa. Kalau berbicara tentang perekonomian, tentu ini menjadi hal yang begitu krusial, tapi bukan berarti hal ini
tidak dapat untuk diselesaikan dan dicarikan Iya. solusi ya Pak. Iya. Karena yang terpenting adalah solusi sebenarnya. Apalagi mengingat bahwa seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari yang namanya hidup kita ini memang tidak bisa lepas dari namanya sektor perekonomian. Karena kita hidup, kita butuh makan, kita Betul. butuh sekolah pendidikan, ya kita butuh kesehatan semuanya. Kita memang sangat erat dengan perekonomian. Nah, dan saya yakin bahwa di bidang perekonomian dan keuangan, Bapak Insinyur Andi Sulolipo ini tidak bisa bekerja sendiri. Tentu pasti ada kolaborasi sinergitas yang dibangun bersama dengan anggota Komisi 2. Lalu Pak, biasanya apa yang selalu diingatkan atau selalu didiskusikan bersama dengan teman-teman di Komisi 2, Pak? Jadi kalau kami di Komisi 2 memang karena bidang kami di perekonomian keuangan, kami berusaha berdiskusi bagaimana menyehatkan ekonomi masyarakat di kondisi pandemik ini. Dengan berbagai cara. Caranya adalah kita turun ke masyarakat, kita melihat daya beli masyarakat sampai di mana. Dan sektor yang tidak terdampak itu adalah sektor yang sekarang sudah mulai tumbuh adalah sektor perikanan dan pertanian. Itu mulai tumbuh. Nah, itulah yang kami supporting kepada masyarakat. Terus kedua, yaitu kita berikan program-program inovasi kepada mereka, bahwa mereka jangan terpaku sama satu sektor saja. Iya. Olehnya itu, kita setiap rapat-rapat, baik itu komisi, lintas komisi, maupun rapat internal kita di DPR, kita menyampaikan kepada pimpinan bahwa yang harus kita supporting adalah UMKM. Karena inilah sektor yang paling bisa hidup untuk saat ini, sehingga sektor jasa juga, jasa. Nah, saya beberapa kali melakukan studi banding ke Makassar. Saya kasih tahu sama Kadis Perikanan bahwa di sana itu menggunakan jasa online. Mereka ada menggunakan kerjasama dengan Grab dan Gojek. Jadi mereka memberikan satu program aplikasi. Mereka datang ke pelelangan ikan, dia foto semua ikan, terus dia buat grup, dan itu akan dia jual kepada orang, bahwa kalau orang butuh ikan tidak usah ke pasar. Di samping menjaga protokol kesehatan, mereka tinggal pesan ikannya jenisnya ini, sudah dipotong, terus harganya sekian, tinggal dikerjasamakan sama Gojek atau Grab. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Perikanan Makassar. Dan itu sudah saya sampaikan sama Kadis Perikanan. Nah, inilah sehingga teman-teman juga itu tanpa ke pasar pun juga masyarakat produknya itu bisa habis. Nah, itu yang kita terus. Ya? Terus kita juga sama teman-teman Komisi 2 bagaimana menghidupkan sektor wisata. Karena kita punya wisata ini banyak, tapi di dalam kondisi pandemik ini kira-kira bagaimana sampai mereka bisa hidup. Ada wisata Pantai Nambo, Kebun Raya, terus ada beberapa sektor water sport ini yang jadi ini yang harus kita hidupkan. Makanya kita melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, alhamdulillah itu ada beberapa program yang mereka sudah kucurkan kepada pemerintah kota. Nah, tinggal ini mungkin ditindaklanjuti lagi ya, Pak. Tapi semua ini adalah tergantung peran daripada pemerintah. Kami kan di DPR ini hanya sebagai fasilitator. Jadi bukan eksekutor. Jadi kami hanya bisa mengadvokasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah kota bahwa ditangkaplah peluang ini di dalam kondisi pandemi ini. Nah, itu. Karena inilah yang nantinya kita harapkan bisa membantu menunjang kembali perekonomian yang ada di Kota Kendari. Betul, Pak. Jadi itu. Oke. Nah, lalu Pak, seperti apa selama memang diskusi-diskusi yang dilakukan bersama dengan pihak internal sampai sejauh ini, langkah-langkah atau upaya-upaya yang dianggap ini bisa menjadi sebuah output yang strategis untuk tetap menjaga pemulihan dari ekonomi khususnya di Kota Kendari seperti apa, Pak? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama, yaitu Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan seluruh fraksi, dan bahkan seluruh anggota DPR ini, supaya kita memberikan
fungsi kita kepada pemerintah, yaitu baik fungsi pengawasan, terus baik fungsi legislasi ataupun peraturan-peraturan yang bisa membantu dalam kondisi sekarang, maupun fungsi kita sebagai keuangan. Oke. Nah, kalau masalah keuangan, ya kami berusaha semaksimal mungkin. Beberapa OPD yang memang tidak punya anggaran yang signifikan, kita support mereka dengan anggaran-anggaran tersebut. Ada beberapa OPD yang mungkin terlalu besar, ya kami alihkan ke situ, sehingga tidak ada satu OPD pun yang tidak sampai berjalan dia punya program. Nah, itulah Semua fungsi kami. berkesinambungan Semua ya? berkesinambungan. Tapi kesepakatan, karena kan masing-masing OPD kan ada dipegang oleh beberapa komisi. Iya, betul. Nah, jadi tinggal pada saat, karena saya juga masuk di Banggar, Mbak. Bagian saya masuk di Banggar, Badan anggaran di mana ya. kemarin saya juga sempat memberikan masukan kepada pemerintah kota, kalau menganggarkan kegiatan itu, ya betul-betul melihat kepada sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, ataupun masalah hal-hal yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi lebih memprioritaskan ya Pak ya, Iya. apa yang menjadi kebutuhan. Karena sektor kesehatan juga kita harus wajibkan. Iya. Tapi sektor pendidikan juga harus, tapi karena kondisi sekarang kita masih daring, nah ini kan harus kita juga pikirkan. Tapi sektor perekonomian, karena kalau tidak ada asap yang mengepul di dapur, siapa yang bisa tanggung mereka? Iya. Nah, ini yang Siapa yang harus bisa kita tahan gitu? harus kita bangkitkan. Nah, itu tugas kami di Komisi 2, tapi bahu-membahu dengan teman-teman Komisi 1 dan 2, Iya. 3. Oke. Jadi tidak bisa lepas daripada teman-teman semua. Kolaborasi dan sinergi ya. Ini 2 poin kayaknya yang memang sangat dibutuhkan, dan memang bukan hanya yang disampaikan oleh Bapak Andi Sulolipo, tapi juga sebelumnya Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 3, bahkan Ketua DPRD selalu memberikan bahkan kolaborasi ini bukan hanya di lingkup DPRD Kota Kendari, pemerintah, masyarakat, bahkan semua harus mengambil peran untuk memang menjawab masalah serta tantangan yang ada saat ini gitu. Karena kalau kita lihat sekarang memang, waduh ini bukan bukan masalah kecil loh ini. Belum lagi itu tadi ya COVID ya Pak, belum lagi masalah-masalah lain kayak narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan masih banyak lagi. Ini memang menjadi PR kita semua. Dan kira-kira Pak melihat hal ini, saya kan pasti juga merasa bahwa ini karena tugas kita bersama, apa kira-kira yang Bapak inginkan sebenarnya untuk masyarakat Kota Kendari itu, melihat hal yang terjadi? Jadi saya hanya menghimbau kepada masyarakat, yaitu memang di dalam kondisi pandemi ini untuk berusaha itu susah. Tapi jangan sampai kondisi ini membuat kita sampai tidak mau berusaha untuk tetap eksistensi, kita punya eksistensi. Karena kita sudah jaga imun, kita sudah jaga kita punya diri, tapi paling penting itu adalah jangan sampai kita sama sekali betul-betul lesuh dan tidak mempunyai semangat untuk beraktivitas. Jadi kami selalu melakukan supporting kepada masyarakat, kami mengedukasi masyarakat. Ya, kita terima, mudah-mudahan ini ada akhir daripada kondisi pandemi ini, sehingga seluruh program-program pemerintah yang tadinya tidak bisa dilaksanakan, bisa kembali dilaksanakan. Fungsi kami di DPR hanya bagaimana memfasilitasi masyarakat di pemerintah, sehingga seluruh program-program dalam sektor pembangunan, ekonomi, dan juga sektor-sektor yang lain itu bisa berjalan dengan optimal. Karena di DPR ini, satu keputusan tidak bisa sendiri, kita ini kolektif kolegial. Jadi keputusan DPR harus bulat, itulah keputusan yang diberikan kepada pemerintah. Karena di dalam pemerintahan itu ada dua, Mbak Dian, ada legislatif dan ada eksekutif. Nah, ini harus berjalan beriringan. Dan kami selalu mensupport pemerintah kota dalam hal baik fungsi dalam hal anggaran, kebijakan, bahkan peraturan-peraturan yang bisa memayungi pemerintah kota sehingga mereka melaksanakan kegiatan itu semua sudah termaintenance dengan baik dan ada payung hukumnya. Itu yang kami lakukan. Jadi itulah bukan tugas yang gampang. Memang kami dapat ini adalah anugerah, Mbak, di mana kami dilantik menjadi anggota DPR tidak terlalu lama, kita sudah langsung masuk ke pasca COVID. Ini adalah suatu cobaan yang kita harus kuat menghadapinya, karena ini adalah cobaan yang dari Maha Kuasa. Saya juga sempat jadi ketua pansus COVID, jadi jadi saya sempat jadi ketua pansus COVID, saya juga sempat jadi ketua fraksi, tapi semua itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita amanah.
Dan saya hanya berprinsip bahwa segala amanah itu harus kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, karena di amanah itulah bagaimana Sang Maha Kuasa ini melihat apakah kita sanggup gitu ya Pak, yang melewati. Karena di dalam amanah itu pasti ada ujian juga, ada betul-betul disitulah dilatih kita mampu atau tidak gitu. Dan lalu Pak, kira-kira harapan untuk para teman-teman di Komisi 2 ini bidang perekonomian dan keuangan apa yang diharapkan oleh Bapak Ketua? Ya, Silakan. harapan saya memang ini kita semua di Komisi 2 punya tantangan yang berat karena kita mempunyai tugas adalah fungsi bagaimana meningkatkan perekonomian dan alur keuangan di Kota Kendari ini bisa menjadi normal. Tapi dengan kerjasama yang baik, juga dengan kerjasama tim, dan juga saling bahu-membahu, maka segala tugas dan tanggung jawab ini dapat kita selesaikan dengan baik. Karena keberhasilan daripada komisi itu bukan keberhasilan saya, keberhasilan daripada semua teman-teman yang hadir di situ. Karena tanpa teman-teman juga tidak mungkin kita berhasil. Dan itu pasti kita harus jadi satu. Jadi kalau saya sih ya saya bekerja secara sustainable, saya bekerja secara frame-nya di mana harus ada teman-teman, ya kita bekerja secara berkolaborasi. Dan kami bukan hanya di komisi, kadang-kadang kami juga melalui grup WhatsApp itu saling memberikan advokasi kira-kira hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Terus kemana lagi kita memberikan terobosan sehingga pemerintah kota ini lebih hidup lagi dalam sektor perekonomian dan keuangan. Keuangan, betul sekali. Karena tujuan kita semua adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Dan mungkin dari pihak Ketua Komisi 2 bidang perekonomian dan keuangan ingin bagaimana bisa memajukan perekonomian ini lebih sejahtera lagi. Tentunya seperti itu. Dan tidak terasa pemirsa, luar biasa perbincangan kita sudah masuk di penghujung acara. Dan saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya banyak belajar juga nih dari Bapak Andi Sulolipo. Karena rupanya beliau selain memang menjalankan amanah tugasnya itu di bidang perekonomian dan keuangan, tapi juga beliau aktif di bidang sosial, khususnya untuk menangani teman-teman yang memang penyalahgunaan narkotika. Semoga tugasnya ini masih tetap terus jalan, bahkan insya Allah ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita ya, pemirsa. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Insinyur Andi Sulolipo, Ketua Komisi 2 bidang perekonomian dan keuangan, dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Semoga kondisi saat ini ya, pandemi COVID yang masih saja terus berlangsung, ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap terus berbenah dan memang menjaga protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker ya. Gunakan masker dulu, harus lah Mbak, kita gunakan masker ini. Kita harus gunakan masker dulu. Apalagi kondisi lagi menonjak COVID ini. Iya benar, lagi melonjak. Tapi saya yakin ini akan turun lagi ketika kita memang sudah sama-sama bersatu lagi. Untuk memerangi COVID dan juga untuk menjaga stamina serta harus mengikuti vaksin ya Pak. Kita mendukung program pemerintah untuk sama-sama bagaimana langkah upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.